Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat data seluruhnya. Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa kembali dengan channel BPS ya, YouTube BPS, yang pada kesempatan kali ini akan melaporkan beberapa catatan yang telah diperoleh oleh BPS Kabupaten Cilacap, khususnya di bidang perkembangan harga atau inflasi. Kita tahu akhir-akhir ini sering kita mendengar akan adanya kenaikan harga BBM dan lain sebagainya, tentu akan berimbas pada komoditas barang dan jasa, baik itu mau ada kenaikan ataupun penurunan. Baik, sebelum kita lihat angka efek dari kenaikan atau penurunan harga BBM, kali ini BPS Kabupaten Cilacap akan menyampaikan pantauan harga tentang inflasi untuk bulan Agustus tahun 2022. Dari hasil pantauan kami untuk bulan Agustus ini, Kota Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,55%. Saya ulangi, untuk bulan Agustus tahun 2022, Kota Cilacap mengalami deflasi sebesar 0,55%. Dampak dari adanya deflasi sebesar 0,55% ini, inflasi kalender bulan Agustus tahun 2022 dari Januari 2022 sebesar 4,78%, dan inflasi tahunan year on year dari bulan Agustus tahun 2021 hingga Agustus tahun 2022 sebesar 6,13%. Adanya deflasi sebesar 0,55% ini didorong oleh 8 kelompok pengeluaran, kemudian ada 2 kelompok yang mengalami deflasi dan 1 kelompok yang mengalami stabil, artinya dalam 1 kelompok tadi tidak mengalami perubahan sama sekali secara umum. Nah, inflasi tertinggi dari 8 kelompok pengeluaran tadi yakni di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, andilnya sebesar 1,56%, sedangkan inflasi terendah yakni di kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,05%. Adapun kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi yakni kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar minus 2,25%. Adapun kelompok yang mengalami stagnan, yaitu tidak mengalami perubahan, yakni di kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Selanjutnya, apabila kita lihat dari masing-masing kelompok, di sini bisa kita lihat pada tabel ini bahwasanya adanya deflasi sebesar minus 0,55% ini, kalau kita lihat di kolom 4 ya, di kolom 4 ini yang menghasilkan andilnya sebesar minus 2,25% gitu ya. Nah, andil inflasinya, jadi terbentuknya deflasi sebesar minus 0,55% ini tadi, khusus bahan makanan, minuman, dan tembakau ini menyumbang sebesar minus 0,7
minus 0,7227. Jadi cukup besar ya. Sehingga meskipun tadi disampaikan dari rekapnya itu hanya 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, tetapi secara total justru 2 kelompok ini mendominasi hingga terbit angka deflasi sebesar minus 0,55% tadi. Kemudian ada pula dari kelompok transportasi ya, kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar minus 0,01%. Baik sahabat data seluruhnya ya, dari adanya deflasi sebesar minus 0,55 tadi, ini kalau kita lihat dari inflasi kalender di sana di kolom 5 ya, di kolom 5 ini sumbangan ya, sumbangan atau andil dari kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau ini sebesar 7,70%. Bila dibandingkan dengan angka-angka yang lain yang relatif 1%, kemudian 2% gitu ya, maka adanya total inflasi sebesar 4,78 secara kalender ini berarti didominasi oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ini yang biasa kita sebut dengan volatile food. Ya, artinya kelompok makanan yang sering kita pergunakan setiap hari seperti beras, kemudian minyak goreng dan lain sebagainya. Tapi nanti bisa kita lihat ya, kira-kira bahan makanan apa saja yang menyumbang share-nya, dan bisa kita lihat pula bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Itu kira-kira bahan apa saja yang mengalami inflasi dan deflasi secara cepat. Baik, berikutnya kita tampilkan 5 komoditas ya, 5 komoditas barang yang mengalami andil besar dalam adanya sumbangan deflasi sebesar minus 0,55% ini. Nah, dari berbagai kelompok ini yang mengalami inflasi agak lumayan, contohnya adalah beras ya. Beras ini pada bulan-bulan Agustus ini kebetulan BPNT sedang proses pencairan untuk proses bantuan sosial, baik itu beras, telur ya. Di sana ada bahan tersebut sehingga barangkali ada kenaikan sedikit, yakni sebesar 0,0874% ini tadi. Kemudian juga adanya kenaikan sedikit di kopi bubuk biaya di sekolah dasar, juga terkait dengan sekolah dasar, yakni buku tulis dan yang bergaris serta telur ayam ras seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian jenis komoditas yang mengalami deflasi hingga menyebabkan adanya deflasi sebesar minus 0,50%. Di antaranya adalah bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging ayam ras, dan cabai merah. Kita tahu pada bulan Agustus ini sebenarnya produk cabai merah maupun bawang merah ini sedang berlimpah karena memang sedang panen gitu. Namun demikian barangkali masyarakat tidak dalam tanda petik itu berkurang konsumsinya karena biasanya bulan Agustus karena bulan Suro ya, bulan Muharram ini istilahnya hajatan itu berkurang ya. Biasanya kalau ada situasi hajatan itu masyarakat kita salah satu yang menjadi bahan untuk sebagai barang hajatan adalah bawang merah dan cabai merah ini. Nah, kebetulan pada saat ini stok melimpah, namun demikian permintaan menurun, akibatnya harga menjadi turun.
Baik sahabat data seluruhnya, kalau kita lihat secara perkembangan secara grafik gitu ya, secara grafik bisa kita lihat ini, meskipun angka inflasi di Kota Cilacap yang sampai saat ini termasuk tinggi, yaitu sebesar 4,78 tadi. Namun demikian bisa kita lihat sejak bulan April ya, sejak bulan April ini sudah mulai adanya istilahnya pengendalian harga yang cukup signifikan, sehingga trennya kalau kita lihat pada grafik merah ini hampir turun seluruhnya. Meskipun pada bulan Juni sempat ada kenaikan sedikit ya, yaitu dari 0,59 menjadi 0,71. Namun demikian secara keseluruhan dari bulan April sampai bulan Agustus ini kalau kita lihat hampir seluruhnya itu turun grafiknya. Namun demikian apabila kita lihat dari kita bandingkan dengan sesama bulan Agustus tahun-tahun sebelumnya, ternyata deflasi kita dari bulan Agustus tahun 2020 yang sebesar minus 0,09 dan bulan Agustus tahun 2021 yang terjadi inflasi 0,06% dan sekarang itu deflasi sebesar minus 0,55%. Artinya memang pada bulan Agustus tahun 2022 ini Kota Cilacap sangat drastis sekali turunnya. Selanjutnya untuk inflasi kalender ya, untuk inflasi kalender ini kita sampaikan bahwasanya tahun 2022 dari bulan Januari ya, dari bulan Januari 2022 sampai dengan Agustus 2022 total inflasi kita sebesar 4,78%. Nah, artinya kalau kita lihat bulan sebelumnya yang sebesar 5,37, artinya sudah ada pergerakan untuk turun. Nah, namun demikian bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,59 dan 0,88, artinya memang di bulan Agustus ini inflasi kita memang sudah sangat tinggi. Barangkali ini dimulai sejak bulan Maret dan April yang lalu, di sana mulai kenaikan yang sangat drastis dari 0,75 ya, 0,73 maaf itu berubah langsung menjadi 1,93 dan 3,64% di bulan April tahun 2022. Selanjutnya untuk inflasi year on year ya, yakni angka inflasi tahun Agustus tahun 2021 dibandingkan dengan Agustus tahun 2022, yakni selama 1 tahun gitu ya. Maka jumlah kumulatifnya kita sebesar 6,13%. Nah, ini kayak selaras dengan inflasi kalendernya yang tadi yang sebesar 4,78% tadi. Bapak Ibu sahabat data seluruhnya, andilnya deflasi sebesar minus 0,55% di bulan Agustus ini, bila kita lihat di 6 kota pemberi informasi tentang inflasi, yakni di Kota Tegal, kemudian Kota Semarang, kemudian Kota Kudus, Kota Surakarta, dan Purwokerto ya. Dan rata-rata memang dari 6 kota ini seluruhnya mengalami deflasi, hanya saja deflasi tertinggi yakni di Kota Tegal sebesar minus 0,64, disusul Kota Cilacap yang sebesar minus 0,55%. Nah, imbas dari adanya 6 kota yang mengalami deflasi ini secara total rata-rata Jawa Tengah
mengalami deflasi sebesar minus 0,39 untuk bulan Agustus ini, dan secara rata-rata inflasinya tahun kalender yakni dari Januari 2022 hingga Agustus 2022 inflasinya sebesar 3,87% dan year on year-nya adalah 5,03%. Nah, khusus Cilacap apabila dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah, maka di sana kota Cilacap termasuk di atas rata-rata Jawa Tengah. Demikian Bapak Ibu terkait informasi inflasi. Ya. Berikutnya akan kita sampaikan tentang kunjungan wisatawan, atau bisa dianggap di sini adalah statistik hotel berbintang, karena memang rata-rata wisatawan itu biasanya menginap gitu ya. Nah, jadi ini sebagai salah satu indikator bagaimana pergerakan wisatawan kita di Kota Cilacap ini pada bulan Juli 2022. Maaf kalau kita lihat di dalam flyer ini, di dalam slide ini kita juga menyampaikan tentang logo ST 2023. Di sana mencatat pertanian Indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Perlu kami informasikan bahwasanya pada tahun 2023 nanti BPS akan menyelenggarakan sensus pertanian, ya, sensus pertanian yang sebelumnya tahun 2020 lalu hingga tahun 2022 kemarin kita mengadakan sensus penduduk. Ya, yang terakhir adalah sensus penduduk long form, kalau sebelumnya adalah sensus penduduk online gitu ya. Maka pada tahun 2023 nanti, tahun depan kita akan mencatat pertanian dengan tagline untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sahabat data seluruhnya, untuk informasi hotel ini pada bulan Juli 2022 kami sampaikan informasi yang kami catat dari 12 hotel berbintang yang ada di Kota Cilacap ini. Kalau kita lihat sebelumnya di Juli 2021 di sana tertulis hotel bintang sebesar 13. Nah, untuk tahun 2022 ini hanya sebesar 12 hotel saja. Perlu kita ketahui bahwasanya pada bulan Mei Juni yang lalu itu ya, salah satu hotel yang ada di Cilacap yakni Hotel Mutiara sedang direnovasi demi pembangunan yang lebih besar barangkali itu ya, untuk mengimbangi hotel-hotel berbintang yang lainnya. Dari sisi luasan cukup luas sehingga memungkinkan hotel ini bisa di upgrade untuk lebih besar lagi. Nanti kita lihat kira-kira 2 tahun ke depan kira-kira menjadi hotel apa. Karena berdasarkan informasi, Hotel Mutiara ini sedang direnovasi dengan rencana waktu pembangunan selama 2 tahun mendatang. Nah, untuk tingkat hunian kamar selama bulan Juli 2022 gitu ya, selama bulan Juli 2022, barangkali di atas juga pada grafik ini disampaikan ada merah pandemi COVID-19 gitu ya, artinya mulai bulan Maret 2020 hingga sekarang ini kan masanya masih pandemi gitu ya. Artinya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi ya tentu ada perbedaan gitu ya. Nah, khusus bulan Juli 2022 ini tingkat hunian kamar hotel di Kota Cilacap sebanyak 12 hotel ini ternyata kita catat sebesar 29,63%. Artinya dari kamar sebanyak 100 kamar itu ya,
kira-kira 29,63 kamar ini dihuni oleh para wisatawan. Ya, artinya masih mendingan sekitar 30% gitu ya. Namun demikian bila kita kaitkan, kita lihat dengan bulan sebelumnya yang sebesar 32,22% gitu ya. Artinya ada penurunan tingkat hunian kamar. Bila kita lihat lagi di bulan Mei, ternyata di bulan Mei ini ada di atasnya lagi. Artinya memang terjadi penurunan dari bulan Mei 2022 yang lalu hingga sekarang ini. Nah, barangkali ini ada kaitannya dengan bulan Muharram tadi, bulan Syuro tadi, istilahnya jarang-jarang bepergian. Terlepas itu semua, Bapak Ibu semuanya gitu ya, barangkali akhir-akhir ini di Pantai Cilacap merupakan salah satu tempat wisata gitu ya. Ini kan ombaknya besar sehingga memang mestinya wisatawan juga berkurang. Selanjutnya, apabila kita lihat secara kumulatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, yakni khusus di bulan Juli, ya, Juli 2020 hanya sebesar 23,20, bahkan di Juli 2021 hanya sebesar 17,05% tingkat huniannya. Artinya selama 3 tahun. Khusus di bulan Juli ini, meskipun tadi terjadi penurunan dari bulan Mei, ternyata selama 3 bulan terakhir ini masih tertinggi bila dibandingkan dengan 2 tahun terakhir. Ini bisa kita lihat di grafik biru ya, di grafik biru ini, di sana jelas angkanya di atas orange dan hijau, sehingga ini semoga masih bisa kita pertahankan untuk menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kota Cilacap ini. Karena hasil analisis dari adanya wisatawan ini gitu, tentu bersumber dari para masyarakat yang dari sisi ekonominya cukup gitu ya, cukup. Nah, kalau kita lihat secara grafik ini ya, per hotel bintang 1, 2, dan 3 dari 29,63% tadi, ini lebih banyak didominasi oleh bintang 3 yang sebesar 33,66%. Tentu ini mungkin terkait dengan fasilitas yang dipunyai oleh bintang tersebut, kemudian dari sisi konsumsinya juga tentu akan lebih nyaman di bintang 3 apabila dibandingkan dengan bintang 1 atau 2. Selanjutnya kita sampaikan terkait dengan tingkat hunian hotel bintang gitu ya, per jenis bintang ya, bintang 1, 2, dan 3. Namun apabila kita lihat M2M-nya, yaitu mantumannya dari bulan Juli 2021, dari bulan Juni 2022 dengan bulan Juli 2022, artinya ada penurunan sebesar minus 2,59 poin. Dan pada bila kita bandingkan dengan tahunannya year on year, yakni Juli 2021 hingga Juli 2022, ternyata ada peningkatan sebesar 12,58 poin. Ini bisa kita lihat pula di grafik sebelumnya tadi. Apabila kita bandingkan 2 tahun sebelumnya, maka tingkat hunian kamar hotel pada bulan Juli 2022 yang sebesar 29,63 itu adalah tertinggi di antara bulan Juli 3 tahun terakhir. Selanjutnya, Bapak Ibu sahabat data seluruhnya, kita sampaikan tentang berapa lama para wisatawan ini menginap di hotel gitu ya, di hotel. Di sana kita mencatat untuk bulan Juli 2022
ini sebesar 1,56 malam. Nah, bila kita bandingkan dengan bulan Juli tahun sebelumnya, yakni Juli 2020 yang sebesar 1,35 dan 1,36 malam untuk bulan Juli 2021, artinya pada bulan Juli 2022 ini yang sebesar 1,56 malam ini, artinya para wisatawan ini sudah semakin lama dalam hal menginapnya, artinya dari sisi safe atau dari sisi keamanan, teman-teman wisatawan ini sudah merasa nyaman, tidak lagi takut dengan COVID-19, karena semakin kesini juga informasinya juga sudah semakin membaik gitu ya, bahwasanya bahkan kita sudah pernah mendengar pandemi akan dicabut dan lain sebagainya itu ya. Dan secara umum sudah disampaikan untuk di luar kita sudah boleh melepas masker dan lain sebagainya gitu ya. Artinya ini memang sudah semakin menggembirakan sehingga bisa menunjang tumbuhnya perekonomian di Kota Cilacap ini. Artinya kalau semakin berkembang, semakin bertumbuh perekonomiannya, masyarakat juga harapannya juga semakin terdampak, karena di sana salah satu wisatawan itu kan biasanya membeli oleh-oleh gitu ya, atau terlepas juga barangkali konsumsi yang langsung dimakan di tempat gitu ya. Artinya para pedagang-pedagang UMKM juga tumbuh, sehingga tumbuhnya UMKM ini, kemudian tumbuhnya hotel, wisatawan, ini akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat di Cilacap ini. Nah, dari informasi tadi yang rata-rata lama menginap sebesar 1,56 malam di bulan Juli 2022 ini, bila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya, ya, ini untuk bulan Juli dengan bulan Juni 2022 lalu terjadi penurunan sedikit, yang bulan lalu lebih lama lagi, yakni 1,67 malam, sedangkan di bulan ini 1,56. Barangkali ini tadi terkait dengan kepentingan masyarakat wisatawan, mungkin juga terkait dengan istilahnya Muharram tadi, yang istilahnya dalam tanda petik orang Jawa itu kan istilahnya lebih sering bertapa atau bersemedi diri di tempatnya masing-masing. Namun demikian, apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni Juli 2021, ternyata mengalami kenaikan sebesar 0,20 poin. Baik, Ibu Bapak sahabat data seluruhnya, demikian yang bisa kita sampaikan terkait dengan informasi yang kita sampaikan pada hari ini. Tentu informasi ini baru sekilas gitu ya, secara detail Bapak Ibu semuanya dapat mengunduh di website kami melalui Facebook kami atau melalui website kami, atau juga bisa disaksikan di YouTube kami, atau Bapak Ibu sahabat data juga bisa langsung chat kami di nomor yang ada di slide ini, yakni 085162823301. Maaf, di sini hanya chat only gitu ya, hingga kami tidak melayani telepon khusus di nomor ini. Kalau mau telepon ya di nomor atasnya, yakni 0282535001 atau 0282534328. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan buat para pengambil keputusan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Cilacap ini, kemudian pengendalian inflasi di Kota Cilacap ini juga semakin terkendali, hingga akhirnya kalaupun toh nanti misalnya ada kenaikan informasi harga tentang BBM gitu ya, ini sudah bisa diantisipasi lebih baik. Akhirnya
Saya sampaikan terima kasih, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.